semakin sempurna dia. Gitu. Iya. Justru terbalik nih sekarang. Iya. Nah, jadi bisa Iya juga terbayangkan ya. bagaimana apakah kita masih berharap ada fitur untuk mendeteksi konten AI. Iya. Sehingga memang kedepannya kita akan sulit berharap mencari fitur untuk mendeteksi AI. Beberapa aplikasi AI yang ada di sekarang, ada yang tentang drafting juga, Drafting. ada yang tentang Gemini itu foto ya Pak. Sebenarnya yang aku takutin itu, aku waktu itu mau pakai, cuma aku, wah ini berarti kan aku harus masukin fotoku, foto keluarga aku gitu. Aman nggak ya datanya? Nah datanya ini kemana? Sebenarnya kan kita juga diatur di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu untuk kita dilindungi data pribadi kita, nggak boleh disalahgunakan. Nah ini gimana nih Pak ternyata, tapi yang masyarakat juga nggak tahu, mereka dengan mudahnya memasukkan foto keluarga mereka. Bagaimana? Ada nggak sih proteksi untuk kita dilindungi gitu Pak, dari segi sistem atau bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, sebenarnya siapa yang harus melindungi si data pribadi? Iya, itu sih, itu adalah siapa yang bertanggung jawab? Adalah orang-orang yang mengumpulkan ya, misal dari pihak pemerintah atau siapa, dia yang harus melindungi nih. Nah sekarang siapa yang menyediakan software AI? Nah mayoritas mungkin adalah perusahaan-perusahaan di luar negeri, gitu kan? Apakah dia kemudian tunduk kepada hukum di Indonesia atau tidak, itu mungkin pembahasan yang lain, gitu kan? Tapi satu hal yang pasti adalah seringkali ya pada saat kita menggunakan suatu layanan, gitu ya, kita sudah setuju, agree dengan persyaratan yang diberikan. Orang-orang kadang nggak notice, baca. Iya. Literasi hukum kita memang cukup rendah, gitu ya, sehingga kita tidak membaca apakah bahwa di dalamnya kita memberikan consent, gitu kan, kita memberikan persetujuan bahwa data-data yang kita berikan di sana akan digunakan untuk melatih AI-nya dan juga untuk hal-hal yang lain, kan gitu kan ya. Artinya memang kita sudah setuju nih. Ketika sudah setuju maka celah hukumnya agak sulit, gitu ya, karena kita sudah setuju, gitu kan. Nah sehingga akhirnya kembali lagi bahwa perlu awareness gitu ya, perlu awareness dan perlu pemahaman bagi siapapun gitu ya, pada saat menggunakan hal ini dia hati-hati gitu ya. Sama seperti kita menggunakan sosial media nih. Sebenarnya kita juga sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang dia berikan gitu ya, bahwa data kita maybe akan digunakan untuk something, untuk keperluan iklan dan seterusnya.